Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu sehat di sana dan bertambah rezekinya. Kali ini kita membahas soal-soal berbasis kompetensi di channel ATL Indonesia, bagian 25 materi pengantar enzimologi 2 dalam materi kimia klinik 1 untuk SMK, D3, D4, S1 teknologi laboratorium. Jadi semua jenjang ini bisa mempelajari soal-soal ini dan menyimak pertanyaan dan jawabannya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Enzim-enzim AST, ALT, LDH diukur dalam laboratorium klinik secara enzimatik berdasarkan atas reaksi. 2. Yang A kinetic decrease, yang B kinetic increase, yang C kinetic decrease increase, yang D full colorimetric endpoint, yang E kinetic to point reaction. Kalau teman-teman sudah pernah belajar mengenai materi ini maka menjawabnya sangat mudah. Jawabannya yang benar adalah kinetic decrease. Menggunakan teknik kinetik dengan penurunan absorben. Pindah ke soal nomor 2. Kombinasi pemeriksaan enzim AST dan ALT, gamma GT ALP dapat digunakan untuk membantu kelainan fungsi dari organ 2. Yang A jantung, B paru, C ginjal, D hati, yang E saluran cerna. Jadi jawabannya yang tepat adalah teman-teman hati. Jadi untuk fungsi hati. Jadi AST, ALT, gamma GT, ALP dapat digunakan untuk fungsi dari organ hati atau hepar, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi soal nomor selanjutnya, nomor 3. Suhu optimum dalam pengukuran enzimatik dalam laboratorium klinik adalah Yang A 18 derajat Celcius, yang B 25 derajat Celcius, yang C 30 derajat Celcius, yang D 37 derajat Celcius, yang E 40 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang tepat 37 derajat Celcius. Jadi ngukur enzim yang idealnya 37 derajat Celcius atau setara dengan suhu tubuh. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Aktivator adalah suatu yang mampu meningkatkan dan mempercepat laju reaksi enzimatik. Berikut ini yang termasuk dalam aktivator adalah Yang A logam K, Mg, Zn, dan Mn. Kemudian yang B NAF, C buffer trace. Kemudian yang D NADH, kemudian yang E logam Hg dan asetat. Jadi jawabannya yang tepat adalah logam K, Mg, Zn, dan Mn. Jadi di sini yang paling khas itu adalah membantu reaksi enzimatik adalah Mg, Mn, Zn, K juga. Kemudian masuk ke soal nomor 5, teman-teman. Seorang analis kesehatan, ini sekarang TLM atau ATLM, akan melakukan pemeriksaan alkali fosfatase AAP atau ALP. Nama internasionalnya ALP. Pada pasien sebanyak 50 spesimen. Maka program potensimeter yang harus dipilih, reaksi pengukuran dan panjang gelombang . Yang A kinetic increase dan 340 nanometer. Yang B kinetic increase 405 nanometer, yang C kinetic decrease 340 nanometer, kemudian yang D kinetic decrease dan 405 nanometer, atau endpoint dan 546 nanometer. Jadi jawabannya yang tepat adalah kinetic increase dan 405 nanometer. Mengapa memilih ini? Karena ini adalah peningkatan atau kenaikan absorben. Sementara 405 karena larutannya berwarna kuning. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6.
Pemeriksaan AST dan ALT berdasarkan atas perubahan NADH menjadi NAD+ pada sinar UV, sehingga reaksi disebut penurunan absorben. Hal ini karena titik-titik. Jawabannya mana yang benar? Yang A, NADH sulit ditembus oleh sinar 340 nanometer, diuraikan oleh enzim menjadi NAD+, yang mudah ditembus sinar UV 340 sehingga penurunan absorpsi. Kemudian yang B, NADH mudah ditembus sinar 340, sedangkan NAD+ sulit ditembus sinar 340 sehingga terjadi penurunan absorpsi. Kemudian yang C, enzim AST dan ALT menguraikan substrat pada sinar 405 nanometer setiap 20 detik sehingga terjadi penurunan absorben. Kemudian yang D, enzim AST dan ALT menguraikan para nitrofenil fosfat berwarna kuning muda menjadi para nitrofenil yang berwarna kuning tua. Atau yang E, terbentuk senyawa kompleks yang larut dan stabil yang berwarna jingga kuning. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. NADH sulit ditembus oleh sinar 340. Asalnya 340. Jadi sulit ditembus. Tapi ini tidak bertahan lama karena NADH diuraikan reaksi enzimatik menjadi NAD+. NAD+ ini beda dengan NADH, dia mudah ditembus. Artinya tidak ada absorpsi, berarti tidak ada absorben pada sinar UV sehingga penurunan absorben per satuan waktu sesuai dengan kinetiknya, kinetik K20 atau K60. Karena pengukuran kinetik enzimatik berarti pengukuran 3 titik. K1, K2, K3 per 20 detik atau per 60 detik. Nah itu teman-teman mengenai pengukuran enzimatik, kinetik. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ilmunya dan tahu ilmunya tersebut di bangku perkuliahan. Oke lanjut teman-teman, kita masuk ke soal nomor 7 teman-teman. Pemeriksaan AST dan ALT atau kebalik ALT AST dikatakan tidak linier apabila titik-titik. Pengukuran tidak linier. Yang A, jumlah enzim terlalu banyak sehingga saat diukur hanya sebagian saja yang bereaksi dan sebagian belum terukur. Terlihat adanya grafik pengukuran patah seperti huruf L. Kemudian yang B, jumlah enzim setara dengan jumlah substrat saat diukur sehingga terbentuk kurva lurus. Kemudian yang C, jumlah enzim sedikit sedangkan substrat dalam jumlah banyak sehingga hanya sedikit saja substrat yang bereaksi dengan enzim. Kemudian yang D, jumlah substrat terlalu banyak sehingga enzim yang bereaksi pun akan banyak juga. Akibatnya reaksi berlangsung lambat. Sementara yang E, enzim mengalami denaturasi akibat pengukuran yang terlalu lama dan hasil pengukuran terbentuk grafik huruf L. Jadi jawabannya yang tepat yang dikatakan tidak linier adalah yang A. Jumlah enzim terlalu banyak sehingga saat diukur hanya sebagian saja yang bereaksi. Jadi sebagian mau berapa 70% atau 30% atau 50%. Sisanya sebagian belum terukur. Terlihat adanya grafik pengukuran patah seperti huruf L karena substratnya sudah habis duluan dilahap oleh enzim. Jadi tidak ada penurunan absorben yang perlahan-lahan memotong garis diagonal pada slope pengukuran. Jadi akibatnya pada saat kita mengukur itu secara slope interceptnya atau secara yang linearitasnya itu tidak linier. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa dipakai substratnya oleh enzim karena sudah habis. Jadi gambarannya tidak linier seperti ini. Ada orang sekitar 20 orang sementara disiapkan nasi cuma 2 piring. Begitu pada saat nasi tadi dihidangkan langsung habis dilahap. Harusnya dilahapnya tadi harusnya dalam waktu 3 menit.
Ini tidak sampai 3 menit sudah habis. Nah, jadi caranya nanti dilakukan teknik pengenceran menghindari reaksi yang tidak linear ini. Diencerkanlah serum tadi. Jadi yang 20 orang tadi kita encerkan misalnya. Tinggal berempat. Berarti kan 5 kali nanti pengencerannya nih. Lalu diberi nasi berdua, 2 piring. Lalu mereka makan dalam waktu 3 menit. Ternyata sesuai dan linear hasilnya keluar. Maka kalau kita kalikan dengan menjadi 20 orang, tinggal dikali 5 nanti. Dapatlah kadarnya yang sangat tinggi. Nah, itu kira-kira ilustrasi teman-teman mengenai pengukuran enzimatik atau kinetik yang tidak linear. Ini ada video lain yang sudah pernah saya bahas mengenai materi ini. Oke, itu saja teman-teman. Materi kita bagian kedua dari enzimologi. Salam kompetensi teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe saja. Terus lagi jangan lupa tonton video-video saya yang lain di playlist. Di playlist itu ada macam-macam dikategorikan. Semoga teman-teman mengambil dan mendapatkan ilmunya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.